Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papeda Padei, NIM 2103030109, kelas C semester 2 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku mingguan pertama tentang kekuatan manusiawi. Pertama tentang kapitalisme atau kekuatan manusiawi. Latar belakang dari kapitalisme saat ini dikuasai oleh pertanyaan artificial intelligence atau AI. Pertimbangkan perusahaan sistem kognitif sektuari yang baru berdiri di Vanuatu Version yang bertujuan untuk mengembangkan robot humanoid yang dapat bergerak, berbicara, dan berpikir untuk diri mereka sendiri dan berinteraksi sebagai rekan intelektual dengan orang-orang yang pemilikannya. Gregor Rhodes, pelopor komputasi kuantum, mengakui pewawancara bahwa sementara blok bangunan menuju tujuan ini sudah ada di penggunaan umum dalam menggalikan jenis al sempit dan robotika khusus aplikasi. Tidak ada yang dekat dengan Artificial General Intelligence atau AGI yang mampu meniru manusia sepenuhnya. Misi perusahaannya untuk membuka kunci cara kerja kecerdasan manusia dan kekuatan tidak manusiawi mulai dari Paul Robo Apocalypse dikemukakan oleh Almason menuliskan AI itu sulit. Meskipun demikian, Ross benar bahwa apa yang disebut AI sempit sudah ada dalam proses algoritmik yang sekarang menginformasikan banyak kehidupan sehari-hari. Untuk kerja gudang atau militer personel, AI tersebut dapat menjelma ke dalam sasis pengiriman robot, kendaraan, atau drone pembunuh semi-otonom. Namun, sebagai besar AI bertindak tidak terlihat di latar belakang aktivitas yang dilakukan di smartphone dan komputer. Di hasil mesin pencari, umpan media sosial, video, game, dan iklan yang ditargetkan dalam penerimaan atau penolakan aplikasi untuk pinjaman bank atau bantuan. Pokok pembahasan kedua itu tentang argumentasi. Argumen yang kami buat dalam buku ini adalah bahwa AI harus dilihat sebagai puncak dari proses ini, sesaat di mana sistem pasar memiliki kehidupannya sendiri. AI menurut kami adalah alien kekuatan kapital otonom. Kami membaca AI dan Maxime melalui satu sama lain. Al melalui Marx, karena Marx bukanlah proses yang netral, melainkan digunakan dari posisi kekuasaan kelas. Namun argumen utamanya adalah bahwa bukan hanya aktualitas otomatisasi, tetapi lebih pada kemungkinannya, yaitu dipersenjatai untuk mengintimidasi pekerja. Dia mengutip ancaman robotized. Kedua, kerja mesin. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengelolaan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Yang ketiga, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Tatanan sosial. Tatanan sosial adalah konsep fundamental dalam sosiologi yang mengacu pada cara berbagai komponen masyarakat bekerja sama untuk mempertahankan status quo. Mereka termasuk dalam struktur dan institusi sosial dan hubungan sosial, interaksi dan perilaku sosial, filter budaya seperti norma, kepercayaan, dan nilai. Definisi di luar bidang sosiologi, orang sering menggunakan istilah tatanan sosial untuk merujuk pada keadaan stabilitas dan konsensus yang ada tanpa adanya kekacauan dan pergolakan. Namun, sosiolog memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang istilah tersebut. Di dalam lapangan ini, mengacu pada organisasi dari banyak bagian masyarakat yang saling terkait. Tatanan sosial hadir ketika individu menyetujui kontrak sosial bersama yang menyatakan bahwa aturan dan hukum tertentu harus dipatuhi dan standar nilai dan norma tertentu dipertahankan. Tatanan sosial dapat diamati dalam masyarakat nasional, wilayah geografis, lembaga dan organisasi, komunitas, kelompok formal dan informal, dan bahkan pada skala masyarakat global. Tatanan sosial dapat diamati dalam masyarakat nasional, wilayah geografis. Dalam semua ini, tatanan sosial paling sering bersifat hierarkis. Beberapa orang memegang kekuasaan lebih dari yang lain sehingga mereka dapat menegakkan hukum, aturan, dan norma yang diperlakukan untuk pelestarian tatanan sosial. Kekuatan manusiawi. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup
dan berkembang dengan baik tanpa bantuan dari orang lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang kompleks, yaitu kebutuhan bersifat fisik dan psikis. Substansi hubungan manusia itu pada pokoknya adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Ini pertanda bahwa manusia diberikan batasan-batasan tentang perbuatan yang baik untuk keharmonisan interaksi. Otomatisasi. Jenis-jenis otomatisasi. Definisi otomatisasi. Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia atau dalam industri dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan alat elektronik untuk memberikan kemudahan komunikasi formal dan informal, terutama apabila berkaitan antara komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Sistem otomatisasi perkantoran ditafsirkan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyampaikan pesan seperti dokumen dan komunikasi elektronik lainnya antar individu dan organisasi. Tujuan dan manfaat otomatisasi kantor terkait dengan berbagai komponen mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara maksimal dan campur tangan manusia secara minimal. Tujuan dasar atau manfaat dari otomatisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, mengurangi pengeluaran biaya jasa pekerja. Adapun jenis-jenis dari otomatisasi. Otomatisasi dibagi menjadi 3 jenis dengan tipe-tipe yang berbeda masing-masingnya. Berikut dan penjelasannya. Yang pertama, Fixed Automation. Fixed Automation adalah sistem di mana urutan memproses operasi ditetapkan oleh konfigurasi peralatan. Berikut karakteristiknya. Investasi awal tinggi untuk peralatan custom engineered, nilai produksi tinggi secara relatif tidak fleksibel, mengakomodasi perubahan produk. Yang kedua, programmable automation, yaitu peralatan produksi dirancang dengan kemampuan untuk berubah urutan operasi dan mengakomodasi bentuk wujud produk berbeda. Pengertian dari manusiawi. Manusiawi merupakan sifat dasar, alamiah dan lahiran dari manusia. Sifat-sifat seperti baik hati, kekeluargaan dan saling mencintai serta sifat baik yang lain diyakini merupakan sifat dasar manusia sebelum didistorsi oleh kehidupan di dunia. Tindakan manusia adalah pencetusan dirinya. Jika disimak secara sepintas saja, jelas manusia secara konkret diprestasi dan ditentukan oleh tindakannya, atau autentisitas manusia sangat berurusan dengan perbuatannya. Maurice Blond berkata bahwa tindakan manusia adalah representasi dirinya yang paling umum. Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi sempit adalah kasus khusus mesin kapitalis yang menantang pemikiran Marxis dari berbagai arah. Bab ini bagaimanapun beralih ke kecerdasan umum buatan atau dengan kapasitas untuk penalaran dengan pengetahuan umum dan melakukan berbagai tugas dalam domain yang beragam dan asing. Dengan demikian, agis adalah mesin dengan fleksibilitas atau kecerdasan umum yang serupa dalam lingkup, meskipun tidak baru berfungsi dengan manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Pei Wang dan B. Gortez, agi dapat digunakan dalam situasi di mana solusi siap pakai tidak tersedia karena sifat dinamis dari lingkungan atau kurangnya pengetahuan tentang masalah apa yang kita harapkan dari sistem agi. Bukanlah solusi optimal, tetapi fleksibilitas dan kreativitas potensi konsekuensi agi untuk cara produktif kapitalis dan umat manusia sangat drastis. Jika agi diciptakan banyak yang percaya itu akan menjadi singularitas teknologi, yaitu hasil dari kemajuan teknologi eksponensial yang menghasilkan perubahan dramatis sehingga urusan manusia seperti yang kita pahami sekarang akan berlangsung. Perdebatan arus utama tentang arah transformasi ini mengadu prediktor futuris dari Apokalipsis Now yang meramalkan krisis ketenagakerjaan yang akan segera terjadi melawan para ekonom yang berpendapat bahwa kapitalisme dan
dapat terlanjut dengan bisnis seperti biasa, diganggu oleh kendaraan kecil saja. Meskipun perdebatan ini bersifat spekulatif dan tidak meyakinkan, AI memunculkan banyak masalah lain seputar pemantauan pekerja, tenaga kerja tidak tetap, polarisasi berpendapatan dan kondisi kerja, ketersediaan pendidikan dan pelatihan, dan kondisi interaksi sosial yang memiliki implikasi besar untuk keseimbangan kekuatan kelas dan kemungkinan pengorganisasian politik radikal. Pecahnya perlawanan terhadap ibu kota yang sebenarnya sudah ada muncul di banyak tempat, tetapi kesulitan yang dihadapi ini tidak boleh diremehkan dalam istilah teknis karena mengubah organisasi kerja dan istilah nilai-nilai karena mempengaruhi tingkat keuntungan modal. Sekian penjelasan dari saya tentang kekuatan kemanusiawi. Sekian, terima kasih.